Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 dari bahasan apa nih judulnya tadi? Keadaan geografis negara-negara ASEAN. Nah, sekarang fakta memimpin. Nomor 4, akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkuit Pasifik adalah apa? Sering terjadi banjir, banyak memiliki pantai, beriklim tropis, sering terjadi gempa bumi. Nah, jadi pelajaran ini kebetulan geografi banget ya. Nah, kenapa memang kalau geografi banget? Nah, saya kalau di SMA ngajarnya biasanya geografi dan sosiologi sih. Nah, ini materi yang geografi banget. Dia ngomongin jalur lipatan. Nah, lipatan itu apa sih? Lipatan itu maksudnya adalah hasil dari bentukan tabrakan dua lempeng tektonik ya, lempeng bumi. Nah, bertabrakan. Kemudian ibarat mobil yang tabrakan, bagian yang tabrakan itu dia penyok terlipat ke atas gitu dan akan membentuk pegunungan. Nah, kaitannya di sini dia bisa menimbulkan fenomena apa? Sering terjadi banjir? Itu jelas enggak. Nah, kenapa jelas enggak? Karena ngomongin jalur lipatan berarti ngomongin aktivitas tektonisme, aktivitas atau pergerakan lempeng. Nah, sedangkan terjadinya banjir itu adalah kaitannya dengan kondisi iklim suatu wilayah, kemudian juga bisa juga karena keadaan daratan, apakah dia itu dataran rendah atau bahkan cekungan, terus juga misalnya dia pertemuan dari banyak sungai, nah itu bisa nanti sering terjadi banjir. Tidak ada kaitannya banjir dengan aktivitas lempeng bumi atau aktivitas tektonisme. Terus beriklim tropis, ini juga tidak ada kaitannya dengan, jadi iklim dan lempeng tektonik atau aktivitas tektonisme itu sama sekali nggak ada kaitannya, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin iklim berarti kan kita ngomongin apa-apa yang terjadi di atmosfer, di udara gitu. Kita bicara tentang cuaca, tentang suhu udara, tentang awan, tentang hujan, tentang angin. Nah, itu bicara tentang iklim, bicara tentang atmosfer. Sedangkan kalau ngomongin lempeng, itu nanti akan ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan gempa bumi. Nah, kemudian apalagi? Misalnya tadi bentukan seperti lipatan, kemudian nanti ada lagi namanya patahan. Nah, jadi jawabannya di sini jelas yang warna hijau, sering terjadi gempa bumi. Kemudian yang kuning banyak memiliki pantai, ini juga tidak ada kaitannya ya. Jadi kalau masalah banyak memiliki pantai ini sebetulnya nggak ada penjelasan yang benar-benar berkaitan gitu. Suatu daerah misalnya dia banyak pertemuan atau dia merupakan pertemuan lempeng terus jadi negara kepulauan, enggak juga gitu. Maksudnya negara kepulauan banyak memiliki pantai gitu ya. Nah, di sini yang paling tepat jelas adalah sering terjadi gempa bumi. Nah, kemudian kalau dijelaskan pakai gambar, nah ini dia. Indonesia itu merupakan daerah pertemuan 3 lempeng besar. Nah, jadi lempeng bumi itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang bertemu di Indonesia itu ada 3, dan 3-tiganya termasuk lempeng yang besar, yaitu lempeng Eurasia namanya. Nah, di sini tulisannya Eurasian Plate, kemudian lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ya. Nah, di sini ada lempeng Filipina. Filipina ini sebetulnya masih bagian dari lempeng Pasifik ya. Nah, lempeng itu sendiri maksudnya apa sih? Jadi gini, bayangin aja kulit bumi gitu ya. Jadi bumi itu bagaikan telur misalnya, yang lapisan paling luarnya kan cangkang ya kalau telur. Nah, cangkang itu wujudnya padat dan dia tipis. Begitu juga bumi. Bumi ini lapisan paling luarnya kita sebut dengan kerak. Nah, dia adalah lapisan yang padat dan juga tipis. Nah, kenapa dikatakan tipis? Karena memang lapisan ini
cuma memiliki ketebalan puluhan kilometer. Nah, jadi puluhan kilometer itu tipis, kok bisa tipis? Puluhan kilometer kan jauh, kan panjang. Ya karena pembandingnya lapisan-lapisan yang lain itu bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan kilometer ketebalannya, yaitu lapisan mantel dan juga lapisan inti bumi. Nah, terus juga bayangin si cangkang yang tadi yang berupa kerak bumi ini, dia itu kayak mozaik gitu atau kayak puzzle. Nah, yang mereka itu terbentuk dari beberapa bagian, nah, yang saling menempel. Nah, di sini Indonesia itu adalah pertemuan dari 3 puzzle atau 3 lempeng ini tadi, yang namanya Eurasia. Eurasia itu kan singkatan dari Eropa dan Asia. Kemudian Indo-Australia atau India-Australia. Jadi ini daratannya India ya. Nah, India, kemudian Indonesia yang bagian selatan, dan di sini kalau ada gambarnya lebih lanjut lagi, di sini ada Australia ya di bawah sini. Nah, itu berada pada lempeng yang sama. Nah, terus sebelah timurnya lempeng Pasifik. Nah, inilah penyebab utama kenapa Indonesia itu punya banyak daerah yang rawan gempa gitu. Kalau kita sebutkan, nah terutama di Jawa, dari Sumatera dulu ya, Sumatera yang bagian barat nih, kemudian Jawa yang bagian selatan, terus lanjut ke Kepulauan Nusa Tenggara, nah terus naik ke Kepulauan Maluku. Itu adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan paling rawan gempa. Nah, sedangkan Kalimantan, kalau Kalimantan itu aman dari gempa. Kenapa? Karena dia jauh dari pertemuan lempeng. Nah, itu nanti lebih lanjutnya kalian akan pelajari lebih dalam lagi di SMA ya, ketika kalian ketemu pelajaran geografi. Kita lanjut. Nah, Fatah masih memimpin. True or false? Singapura adalah negara yang kegiatan perekonomiannya didukung oleh sektor pertanian. Benar nggak nih? Apakah Singapura itu negara pertanian? Iya, jelas bukan. Nah, kenapa jelas bukan? Karena Singapura itu negara maju. Nah, dan pada umumnya negara maju itu bukan negara yang sektor ekonomi utamanya pada kegiatan pertanian. Biasanya di kegiatan industri, jasa, atau perdagangan. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar. Nah, ekonomi pasar itu apa sih? Sistem ekonomi, nama lainnya liberal gitu ya, sistem ekonomi yang bebas. Nah, kalian udah pernah belajar belum materi tentang sistem ekonomi? Kalau nggak salah di SMP pun juga dipelajari ya, cuman saya lupa kelas berapa. Nah, ini materi ekonomi ya kalau di SMA. Jadi sistem ekonomi kan ada namanya liberal atau pasar, nama lainnya. Kemudian ada lagi sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis. Nah, ada juga yang dianut Indonesia ini sistem ekonomi campuran. Nah, yang namanya sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, kemudian lebih lanjutnya, nah Singapura ini bergantung pada konsep perdagangan. Nah, sampai ke kegiatan re-ekspor. Ekspor itu maksudnya apa? Jadi membeli barang mentah dari negara lain, kemudian diolah, terus diekspor lagi, dikirim lagi ke negara lain. Nah, seperti contohnya pada industri komponen komputer. Nah, jadi chip-chip komputer, nah ini Singapura ini termasuk produsennya. Ya. Kemudian juga penghilangan minyak. Nah, walaupun memang bahan mentahnya mereka beli dari negara lain. Nah, terus mereka olah tuh, baru dijual lagi ke negara lain gitu. Bisa jadi dijualnya juga ke negara asal tempat bahan mentah itu mereka dapatkan. Dan ini adalah kegiatan yang lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkan? Karena jelas bahan mentah pasti harganya lebih murah, ya kan? Ketika dia udah diolah, udah jadi barang jadi, ini seperti tadi komponen komputer dan barang-barang lainnya, dijual itu bisa berkali-kali lipat harganya dari harga awal, dari harga modalnya. Jadi jelas tadi ini jawabannya adalah salah. Singapura itu kegiatannya bukan
pertanian, karena pun dia tidak punya lahan yang luas, gitu ya, tidak memungkinkan dia untuk melakukan kegiatan pertanian. Tapi dia melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Rifki ada apinya nih, karena jawab benar berturut-turut 4 kali gitu. Jadi kalau kalian jawab benar berturut-turut nanti ada apinya, itu nanti skornya bisa lebih gede lagi gitu. Nomor 6 sekarang. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? Nah, iklim subtropis itu apa sih? Ada yang tahu nggak iklim subtropis kayak gimana? Iklim yang punya 4 musim. Ya. Nah, memang ASEAN atau Asia Tenggara ini kan pada umumnya iklimnya tropis, ya. Pada umumnya iklimnya tropis. Tapi ada sebagian yang dia ini juga dia ini punya iklim yang lain, yaitu subtropis. Nah, di sini adalah Myanmar. Kenapa bisa Myanmar? Karena ingat tadi, dia itu lokasinya paling utara. Nah, terus apa hubungannya dengan lokasi yang paling utara itu? Ada. Nah, kita perlu pahami bahwa utara selatannya suatu wilayah itu nanti akan berpengaruh terhadap kondisi iklimnya. Nah, jadi ini ada yang namanya iklim matahari gitu ya. Nah, mungkin kalian lihatnya ke gambar yang sebelah kanan dulu nih. Nah, ini iklim matahari. Pembagian iklim berdasarkan letak lintang. Jadi, mulai dari 0 derajat lintang yang kita kenal dengan khatulistiwa atau ekuator. Nah, ini kan garis lintang yang di tengah-tengah ya. Ingat bahwa garis lintang itu garis yang horizontal. Kalau yang vertikal namanya garis bujur ya. Garis bujur itu pengaruhnya ke waktu. Tapi di soal ini kita lagi ngebahas iklim, maka kita cuma ngebahas lintang aja. Nah, dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, ini adalah iklim tropis namanya. Iklim tropis itu apa? Iklim yang selalu mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Nah, karena posisi dia di tengah-tengah. Jadi posisi tengah-tengah ini posisi yang tidak pernah membelakangi matahari. Nah, maksud saya tidak pernah membelakangi matahari, ada kalanya belahan bumi utara nih, terutama kalau yang dekat-dekat dengan kutub gitu ya. Maaf. Dekat-dekat dengan kutub, baik di utara maupun di selatan, itu dia punya fase-fase membelakangi matahari, yang mana dia akan mengalami musim dingin jadinya. Nah, kemudian juga di waktu yang lain nanti mereka akan persis menghadap matahari, jadi mereka punya summer atau musim panas. Sedangkan kita nih di Indonesia iklim tropis, kita cuma punya musim hujan dan kemarau, yang sepanjang tahunnya dari Januari sampai Desember kita dapat cahaya matahari terus. Ya. Nah, terus yang subtropis ini 23,5 derajat sampai 40 derajat, baik di lintang utara maupun di lintang selatan. Nah, bedanya apa tadi? Kalau tropis itu cuma 2 musim, ya. Kalau tropis ini cuma 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sedangkan subtropis dan iklim sedang ini 4 musim. Nah, kalau misalnya katakanlah mulai dari musim dingin gitu ya. Nah, kemudian habis musim dingin ganti dengan musim semi. Habis musim semi musim panas. Nah, kemudian baru musim gugur. Nah, baru habis musim gugur balik lagi ke musim dingin. Nah, lihat sekarang posisi Myanmar adanya di sini nih. Nah, dia itu jauh dari khatulistiwa ya. Ini khatulistiwa bisa terlihat di sini. Nah, khatulistiwa itu ternyata jauh Myanmar dari khatulistiwa karena dia juga letaknya 11 derajat lintang utara sampai 28. Kita lihat berarti zona itu masuknya kemana? Nah, masuknya memang sebagian tropis nih, yang bagian bawahnya ya, bagian selatannya nih, dari 11 sampai 23-nya memang tropis, tapi dari 23 dan seterusnya ke atas sampai 28 ini udah masuk zona subtropis gitu ya. Nah, makanya iklimnya dia itu
lebih mirip dengan Asia Timur, lebih mirip dengan Eropa, iklim yang punya 4 musim, gitu ya. Nah, sedangkan negara-negara yang lain di sini yang disebutkan Filipina, Laos, Vietnam. Nah, Filipina sebetulnya juga dia ada sedikit punya sifat subtropisnya sih. Tapi kalau Laos dan Vietnam ini benar-benar masih iklim tropis. Kita lanjut ke nomor 7. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu, nah, ini dari kata-katanya bisa ketebak, ini mah gampang ya. ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women, ASEAN Tourism Agreement, ASEAN Council Teachers Convention, Defense Ministers Meeting. Nah, kalau pendidikan, nah di sini dari 4 pilihan jawaban jelas yang paling menunjukkan bidang pendidikan ya teachers ya. Nah, ASEAN Council Teachers Convention. Nah, apa sih penjelasannya dari 4 istilah ini? Nah, ini dia. Yang pertama tadi ada ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women. Nah, di sini kata-kata terakhirnya of the rights of women berarti kan berkaitan dengan perempuan gitu ya, hak-hak perempuan. Nah, adalah lembaga di bawah ASEAN yang dibuat atau didirikan pada tahun 2010, tujuannya untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk perempuan. Nah, kemudian anak-anak di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian berikutnya tadi ada ASEAN Tourism Agreement, nah, disingkat jadi ATA ya, tanpa halilintar. Merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara ASEAN. ATA merupakan kerjasama antar negara ASEAN pada bidang pariwisata. Nah, terus ini yang tadi ditanyakan ya, ASEAN Council of Teacher. Nah, ACT adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Nah, berdirinya organisasi ini diprakarsai Indonesia pada tahun 1978 melalui organisasi guru PGRI. Nah, jadi guru-guru se-Indonesia itu punya wadah yang namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan tadi yang terakhir muncul di pilihan jawaban ASEAN Defense Minister Meeting. Nah, Defense Minister artinya apa? Defense artinya apa defense? Ada yang tahu nggak? Pertahanan. Pertahanan. Nah, lawannya defense apa? Kalau yang cowok-cowok yang suka main bola atau main basket, mungkin sering dengar nih istilah ini, defense, offense. Nah, defense itu artinya bertahan, offense artinya menyerang. Nah, tapi tidak ada ya negara yang punya departemen penyerangan gitu ya. Semuanya pasti menamakannya departemen pertahanan, defense. Defense Minister. Nah, berarti Menteri Pertahanan. Nah, pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan ASEAN tentu saja ya, guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Kalau pertahanan itu berarti berkaitan dengan apa sih? Kalau institusi yang paling berkaitan, apa? Militer. Militer, benar. Nah, institusi yang paling berkaitan berarti adalah kalau di Indonesia ini TNI atau Polri? TNI ya. Nah, karena kalau kepolisian itu kan, polisi kan lebih ke jaga keamanan masyarakat gitu. Misalnya ada pelaku kriminal, ada maling, ada copet, nah itu polisi yang nanganin. Tapi kalau berhubungan dengan antar negara gitu ya, misalnya perbatasan kita diganggu, atau misalnya ada penjajah atau bentuk-bentuk
lain yang itu berkaitan dengan mengganggu kedaulatan negara. Nah, itu baru TNI yang bertindak. Itu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, berkaitan dengan militer. Kita lanjut. Nomor 8. Salah satu kerjasama ASEAN di bidang industri berikut ini adalah proyek industri tambang ASEAN di Filipina dengan Singapura, proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysia, proyek vaksin ASEAN Vaksin Project di Singapura dengan Kamboja, atau proyek soda api Rock Salt Soda Ash Project di Thailand dengan Indonesia. Waduh, sayang banget tidak ada yang menjawab pilihan yang warna kuning. Nah, ternyata jawabannya proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia. Nah, ini kerjasama dengan Malaysia juga. Nah, sekarang kita lihat ya, memang kerjasama di bidang ekonomi ini ada apa aja. Nah, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, sektor industri. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Dan maksudnya Aceh Indonesia ya, gitu. Seolah-olah kalau bacanya Aceh Indonesia dan Malaysia, Aceh itu beda dengan Indonesia. Kemudian pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan Abu Soda di Thailand. Nah, terus cadangan pangan itu yang pertama tadi sektor industri ya. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung di ASEAN. Jelas karena bisa dibilang hampir semua negara di Asia Tenggara ini adalah negara berkembang yang masih menekuni sektor ekonomi pertanian. Nah, kecuali Singapura ya. Singapura satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN ini. Kemudian kawasan perdagangan bebas. Kawasan ini disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Nah, keberadaan AFTA juga untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. Berarti ngomongin ekspor-impor, nah ngomongin kemudahan untuk berdagang antar negara, nah mungkin tidak ada tidak ada beban pajak atau kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung kegiatan ini, yaitu perdagangan bebas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini tadi memang muncul nih kayak vaksin gitu kan di Singapura, tapi mungkin salah karena bukan dengan Kamboja gitu. Nah, kemudian juga proyek industri tambang ASEAN di Filipina dengan Singapura. Ini juga kemungkinan salah ya, karena apa? Karena Singapura itu kan kita bisa bilang dia minim sumber daya alam gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9, faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu apa? Nah, semuanya benar ya, A, B, dan C benar. Nah, kesamaan dan perbedaan ideologi. Nah, terutama kalau ngomongin ideologi itu harus kesamaan ya. Kenapa? Karena kalau perbedaan itu kan cenderung bisa memicu konflik. Nah, di sini kesamaan. Kalau kita mau membentuk kerjasama antar negara, terus ngomongin ideologi, itu berarti yang memudahkan adalah kesamaan ideologi.
Kemudian kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Nah, kesamaan dan perbedaan. Kalau ini perbedaan bisa menimbulkan kerjasama. Nah, terus juga kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Katakanlah ini kita bahas sekaligus gitu ya, maksudnya kondisi geografis dan keadaan alam atau sumber daya alam. Dua tempat yang punya potensi berbeda, ini justru mereka lebih pas untuk melakukan kerjasama gitu, karena nanti ada hubungan yang saling melengkapi, gitu. Komplementer. Maksudnya gini, seperti hal yang terjadi di desa dan kota. Desa punya kegiatan pertanian, gitu kan? Kota punya kegiatan industri. Nah, tapi kota nggak melakukan pertanian dan desa nggak melakukan industri. Karena perbedaan ini, mereka bisa jadi saling melengkapi gitu. Nah, istilah kerennya itu regional complementary. Istilah ini sebetulnya kalian udah pernah ketemuin di kelas 7 kalau nggak salah ya. Interaksi wilayah, kemudian ada istilah regional complementary. Maksudnya adalah saling melengkapi antar wilayah. Nah, jadi kalau katakanlah ada nih wilayah A, dia punya batu bara tapi nggak punya emas. Nah, wilayah B punya emas tapi nggak punya batu bara. Nah, mereka nanti bisa berhubungan gitu kan, bisa melakukan interaksi wilayah. Nah, atau dalam hal ini bisa melakukan ekspor impor, kerjasama antar negara. Nah, justru kalau ngomongin sumber daya alam, nah kesamaan itu kurang menyebabkan terjadinya interaksi. Karena apa? Ya sama-sama punya gitu, buat apa ditukar. Nah, jadi misalnya nih, ada negara punya batu bara, ada negara lain punya batu bara, ya udah mereka nggak perlu melakukan pertukaran karena mereka punya sumber daya alam yang sama gitu, kecuali mereka punya sumber daya alam yang berbeda satu dengan yang lain. Kita lanjut ke nomor berikutnya. True or false? Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu Sungai Mahakam. Benar nggak? Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ingat ini ada waktunya. Nah, ternyata jawabannya benar. Ya. Jadi ini salah satu sungai terbesar di Indonesia. Sungai Mahakam itu sungai di Pulau Kalimantan. Sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Dan Selat Makassar itu selat antara mana dengan mana? Selat antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, gitu ya. Nah, karena Makassar itu kan kota di Sulawesi Selatan. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Nah, hulu itu bagian atas gitu ya. Jadi dia muncul pertama kali tuh sungainya di mata air yang ada di sekitar gunung. Nah, itu bagian hulu namanya. Kemudian bagian hilir itu bagian akhirnya, bagian yang udah dekat dengan laut. Nah, Sungai Mahakam sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan, maupun sebagai prasarana transportasi. Sekarang nomor 11. Perubahan fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan disebut. Nah, kalau ini udah keluar dari materi ASEAN ya, tapi ini masih dipelajari di kelas 8 juga. Jadi saya ambil ini dari soal pH, judulnya. Penilaian harian. Nah, disebutnya konversi lahan. Nah, walaupun
sebetulnya pergantian itu ya konversi artinya mengganti ya, mengubah. Nah, cuman istilah yang lebih tepat gitu yang biasa dipakai adalah konversi ya. Jadi kata mungkin kalian pernah dengar nggak istilah convert? Nah, misalnya mengubah file video nih, tadinya MP4, terus kalian mau ambil audionya aja, mau ambil suaranya aja. Nah, jadi di convert ke MP3. Nah, itu kan konversi gitu. Jadi conversion, convert, nah itu artinya pengalihan atau pengubahan. Nah, dalam hal ini konversi lahan berarti alih fungsi lahan. Maksudnya apa? Nah, seperti ilustrasi di sini, tadinya bisa jadi lahan itu digunakan untuk pertanian, nah, lahan yang terbuka lah gitu ya, lahan yang hijau, yang itu bisa bermanfaat untuk produksi pangan, nah, kemudian juga sebagai resapan air. Nah, tapi gara-gara pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemudian kepentingan sebagian orang, katakanlah developer gitu ya, istilah kerennya developer properti, yang mereka ini berbisnis menjual rumah atau komplek perumahan. Nah, itu mereka mengambil banyak lahan atau mengubah banyak lahan yang tadinya sawah, yang tadinya terbuka, nah, itu diganti menjadi perumahan. Nah, jadi tertutup lahannya. Ya memang sebetulnya ini bisa dikatakan sulit dihindari juga sebetulnya. Kenapa? Karena mohon maaf teman-teman, barusan ada gangguan teknis koneksi internet saya. Tuh, di sini hostnya jadi Arin ya. Bisa tolong jadiin saya host nggak? Supaya saya bisa share screen. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi. Jadi, alih fungsi lahan ini sebetulnya hal yang sulit dihindari juga. Kenapa? Karena kebutuhan tempat tinggal itu juga kan termasuk kebutuhan pokok. Nah, maka terjadi dilema lah gitu ya. Di samping itu kan kebutuhan pangan juga kebutuhan juga. Nah, maka solusinya gimana dong? Nah, solusinya sebetulnya di Pulau Jawa misalnya ya, yang udah kekurangan lahan. Nah, itu bisa dilakukan pembangunan tempat tinggal secara vertikal. Maksudnya vertikal tuh ke atas. Nah, seperti yang kita kenal dengan rumah susun gitu ya, atau kalau yang kelasnya lebih tinggi lagi apartemen, dan yang semacamnya. Nah, yang mana alih fungsi lahan ini memang dia akan punya konotasi yang cenderung negatif gitu. Sini kita baca penjelasan kalimat yang bawah ini. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan pada awalnya gitu, menjadi fungsi lain yang membawa atau menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Nah, memang dampak negatifnya apa aja? Tadi salah satunya kita bisa jadi akan kekurangan pangan nih gara-gara kayak gini. Kemudian kekurangan resapan air dan masalah-masalah lingkungan lainnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kak, tadi saya nggak sengaja keluar dari Kahoot-nya, Kak. Oh, join lagi aja. Nih. Jadi saya malah connect. Game pinnya sama kok, 429, 450. Tapi kemungkinan nanti kamu masuk baru lagi. Jadi nanti nama kamu ada 2. Iya. Nanti diakumulasi aja nanti skornya. Nih, masuk lagi aja. Game pinnya ada di sini, 429, 450. Ini soalnya apa nih? Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi jelas menjadi
turun ya, tadi seperti sudah saya sebutkan, karena lahan untuk sawahnya diubah menjadi permukiman, ya akhirnya produksi pangannya berkurang atau turun. Bukan naik turun, bukan maju mundur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mempunyai area hutan, yaitu negara. Nah, saya kasih clue sedikit deh. Atau saya hilangin pilihan jawabannya satu. Jelas jawabannya bukan Indonesia. Kenapa? Karena bahkan Indonesia itu punya hutan yang termasuk terluas di dunia gitu ya, setelah Amazon. Nah, jelas yang tidak mempunyai area hutan itu adalah Singapura. Nah, Singapura itu, kalian tahu nggak luasnya Singapura seberapa? Singapura itu cuma sedikit lebih besar daripada Jakarta, ya kalau nggak salah. Jakarta itu luasnya sekitar 600-an kilometer persegi, Singapura itu kalau nggak salah 800-an kilometer persegi. Kecil banget Singapura. Maksudnya kalau kita bandingin sama wilayah luas wilayahnya Indonesia ya. Nah, Singapura ini tidak mempunyai area hutan. Nah, karena kita tahu Singapura itu bisa dibilang udah terbangun semuanya lah. Nah, bahkan mereka mengatasi kekurangan lahan dengan cara melakukan yang namanya reklamasi. Nah, reklamasi itu apa sih? Mungkin kalian pernah dengar reklamasi pulau di utaranya Jakarta gitu ya, ada pulau-pulau buatan. Nah, itu juga disebut dengan reklamasi. Tapi kalau reklamasinya Singapura itu adalah menambah luas daratan gitu. Yang mana mereka ngambil pasir dari Indonesia, nah terus ditimbun di sana untuk menambah luas daratannya mereka. Kita lanjut. Salah satu bentuk penghambat kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ideologi adalah, nah, ideologi di sini udah ada kata kuncinya. Berarti masalah sosial, masalah paham negara-negara ASEAN, masalah kebudayaan, masalah pendidikan. Nah, jelas di sini ideologi itu sama maknanya dengan paham ya, pemikiran. Nah, kan kata dasarnya ide. Nah, ide itu kan pikiran. Ideologi itu bisa disebut dengan paham, dengan pemikiran gitu. Nah, memang beda negara itu kan pasti beda ideologi, karena namanya ideologi kan masing-masing negara itu punya sendiri-sendiri. Kayak kita punya Pancasila. Pancasila kan itu murni orisinil punya kita gitu ya. Walaupun memang untuk membentuk itu dilakukan istilahnya memeras saripati dari pemahaman yang baik-baik dari pemahamannya blok barat, nah kemudian yang baik-baik dari blok timur. Nah, maka diramulah menjadi ideologi Pancasila. Nah, makanya kan kita ini non-blok gitu ya. Kita ini tidak memihak ke barat, tidak juga memihak ke timur. Tapi kita masih punya sedikit sifat-sifat mereka. Katakanlah misalnya apa? Misalnya dalam hal perdagangan. Nah, pemerintah ini tidak 100% mengendalikan pasar gitu ya, atau sistem perekonomian. Nah, tapi swasta juga berperan. Nah, maka di situ kan ada sifat kebarat-baratannya. Tapi juga untuk mengendalikan itu, pemerintah tetap punya kendali, walaupun memang tadi lagi-lagi tidak 100%. Nah, pemerintah punya kendali ini berarti mencerminkan sifatnya dari blok timur yang sosialis komunis atau komando atau terpusat. Maksudnya itu segala sesuatu itu diatur sama negara, sama pemerintah. Nah, itu kalau blok timur kayak gitu. Nah, di sini jawabannya bukan masalah sosial, bukan masalah kebudayaan, jadi
Kalau kebudayaan itu kan lebih ke adat istiadat, kemudian apalagi misalnya tadi ya kita udah sempat sebut cara berpakaian, kemudian juga bisa berkaitan dengan makanan, dengan tempat tinggal, gitu. Misalnya gini, keadaan alam bisa mempengaruhi budaya. Kalau tadi kita ngomongin iklim, pengaruh ke apa namanya cara berpakaian. Nah, kemudian ternyata bisa juga iklim pengaruh ke kondisi alam. Misalnya Indonesia ini karena iklimnya tropis, di Sumatera dan Kalimantan jadi ada hutan hujan tropis, hutan yang lebat. Nah, karena hutan lebat ini merupakan habitatnya binatang buas, maka banyak rumah-rumah tradisional di sana itu yang dibuat apa namanya berbentuk rumah panggung. Jadi tujuannya rumah panggung itu kan untuk menghindari binatang buas gitu ya. Nah itu kalau ngomongin kebudayaan kaitannya bisa ke bahasa, bisa ke pakaian, bisa ke makanan, bisa ke bentuk rumah tradisional, bisa ke adat istiadat dan yang lainnya. Nah, kemudian pendidikan juga di sini bukan karena tadi udah jelas bahwa ideologi itu sama dengan paham. Kita lanjut. Nah, kayaknya dari tadi kebanyakan saya yang ngoceh mulu ya. Kalian ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya? Atau saya kecepatan nggak jelasinnya? Saya tidak ada pertanyaan, Kak. Tidak ada pertanyaan. Yang lain? Saya nggak ada, Kak. Ada ya. Tapi kecepatan nggak dari tadi penjelasan saya? Nggak terlalu cepat, Kak. Agak terlalu cepat ya? Kak, cukup. Oh, cukup. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di utara Indonesia. Benar atau salah? Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di utara Indonesia. Ini adalah pernyataan yang 3, 2, 1. Benar. Nah, Laut Cina Selatan itu kan ingat letaknya Cina di sebelah mananya Indonesia. Nah, di apa namanya PowerPoint-nya tadi saya memang belum menyiapkan. Jadi kita bisa browsing ya. Laut Cina Selatan. Kita cari gambarnya. Peta Laut Cina Selatan. Nah, ini dia Laut Cina Selatan. Jadi apa namanya? Laut Cina Selatan itu juga beberapa apa namanya tahun yang lalu itu udah diganti namanya sebetulnya menjadi Laut Natuna Utara ya. Yang mana perairan itu jadi apa ya? Jadi termasuk wilayah yang diperebutkan antara Indonesia dengan Tiongkok gitu. Kenapa diperebutkan? Nah, gambar ini bisa menjelaskannya ya. Nah, karena laut dari wilayah Cina itu ketemu ternyata dengan laut yang punyanya Indonesia. Nah, makanya mungkin apa namanya kebijakan dari pemerintah kita supaya itu tidak diklaim sama Cina. Nah, ada sebagiannya ini atau apa namanya namanya ini kalau buat kita nyebutnya tidak lagi Laut Cina Selatan tapi Laut Natuna Utara gitu. Benar ya, adanya di sebelah utara gitu. Walaupun tadi namanya Laut Cina Selatan. Iya, Laut Cina Selatan karena kan Cina itu ada di atas. Nah, kita ini ada di selatannya gitu. Nah, terus di laut yang dimaksud di sini adalah di tengah-tengahnya.
Batas bentang perairan di sebelah barat dari kawasan Asia Tenggara adalah India, Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, Papua Nugini, Samudra Hindia, atau Laut Cina Selatan. Tiga, dua, satu. Nah, jawabannya adalah India dan Samudra Hindia. Coba ya, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi ini Samudra Hindia nih, di sebelah sini. Nah, ini samudra yang tahun 2004, tepatnya 26 Desember 2004, itu terjadi tsunami besar yang mengenai Aceh, kemudian Thailand, nah, kemudian juga sebagian negara di Asia Selatan juga. Nah, jadi karena titiknya di sini nih, ini sebagian Asia Selatan juga kena. Jadi ini kalau di di gambar kelanjutannya, di sini tuh ada India. Ya. Nah, di sini tuh ada India ini kalau diterusin kayak gini kurang lebih. Jadi batas sebelah baratnya itu benar tadi, yaitu India dan Samudra Hindia. Kalau Papua Nugini itu kan jelas batas sebelah timur ya. Nah, namanya juga Papua Nugini. Nah, Papua aja wilayah Indonesia Timur ya kan. Papua Nugini itu negara di sebelah kanannya atau sebelah timurnya wilayah kita yang kita sebut Papua di sini. Nah, jadi ini kan kita tuh berbatasan darat dengan negara-negara lain di Pulau Kalimantan, di Pulau Timor. Nah, kalau Kalimantan kan dengan Malaysia ya. Kemudian juga di situ Malaysia berbatasan dengan Brunei juga. Nah, terus di Pulau Timor kita berbatasan dengan Timor Timur karena memang Timor Timur udah berdiri sebagai negara sendiri sejak tahun 99. Terus di Papua. Nah, Papua yang sebelah baratnya punya Indonesia, yang sebelah timurnya punya negara Papua Nugini. Kemudian Laut Cina Selatan juga jelas bukan ya, karena Laut Cina Selatan kan bukan sebelah baratnya. Kita lanjut. Nah, terjadi pergeseran. Rifki sekarang memimpin. Negara Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki laut. Nah, dijuluki dengan sebutan landlocked country. Nah, sebetulnya landlocked country di sini ada lagi ya selain 4 pilihan jawaban ini. Bukan Indonesia, bukan Thailand, bukan Malaysia, bukan Kamboja. Tapi tetangganya Kamboja ada tuh. Yang dia merupakan bumbu dapur. Ada yang tahu nggak maksud saya? Negara Laos, benar. Nah, Laos itu kan nama lain dari lengkuas ya. Makanya saya bilang bumbu dapur. Nah, Laos itu dia juga punya julukan tadi yang saya sebutkan landlocked country. Artinya dia itu negara yang daratannya terkunci. Kok bisa daratannya terkunci? Kita lihat gambarnya. Nih. Ini ya. Nah, biar lebih enak kita cari yang ada nama-namanya. Iya kan tadi di slide sebelumnya ada ya. Nah, ini dia. Nih. Tuh. Jadi sebetulnya Kamboja masih punya, yang benar tuh Laos sebetulnya ya. Itu perlu diralat juga soal tadi. Sebetulnya itu jawabannya Laos. Dia dijuluki sebagai landlocked country. Maka bersyukurlah kita, Indonesia ini punya banyak banget pantai, ya kan? Nah, kita yang tinggal di Jakarta aja punya pantai di Ancol, ya kan? Di utara Jakarta. Entah mau di Ancol yang wilayah masih wilayah Jakartanya, atau mau yang di Muara Angke yang dia udah masuk wilayah Tangerang kalau nggak salah ya, atau masih Jakarta Utara, tapi kayaknya lebih ke Tangerang deh dia, atau mau yang di wilayah Bekasinya, itu kita tinggal milih. Nah, belum lagi di pulau-pulau lain gitu ya, banyak banget kita punya pantai, maka bersyukurlah. Sedangkan orang di Laos
Mereka kalau mau jalan-jalan ke pantai berarti apa? Harus bawa paspor. Artinya mereka harus keluar negeri kalau mau ngelihat laut, kalau mau ngelihat pantai. Nah, kalau kita mau ngelihat laut gampang. Apalagi saya nih yang kebetulan tinggalnya benar-benar di dekat dengan Tanjung Priuk. Jadi cuma berapa ratus meter dari laut. Ini gampang banget ketemu laut, ketemu pantai. Wah, terjadi pergeseran lagi. Sekarang Fatha merebut kembali posisinya. Kemal juga naik. Ayo, semangat-semangat. Masalah kependudukan yang tidak dialami negara-negara di Asia Tenggara adalah apa? Laju pertumbuhan penduduknya tinggi, tingginya angka beban ketergantungan, persebaran penduduk tidak merata, ekspornya berupa bahan mentah. Nah, ini soal gampang ya sebetulnya. Nah, kenapa saya bilang gampang? Coba fokus ke kalimat soal. Dia menanyakan apa? Tidak dialami. Dia ngomongin masalah kependudukan. Yang warna laju pertumbuhan penduduk tinggi, masalah kependudukan bukan? Masalah kependudukan, dan itu dialami ya. Pertumbuhan penduduk tinggi itu bisa dibilang karena kebanyakan negara Asia Tenggara, negara-negara berkembang yang cirinya pertumbuhan penduduknya tinggi, maka ini ngalamin yang pilihan A atau yang warna merah ini. Nah, gara-gara pertumbuhan penduduk tinggi, maka banyak usia mudanya, ya kan? Banyak penduduk yang bayi, yang masih anak-anak, gitu. Nah, ini membuat angka ketergantungan jadi tinggi. Apa sih maksud dari angka beban ketergantungan? Simpelnya gini, angka ketergantungan itu adalah perbandingan usia yang produktif itu usia yang bekerja, maksudnya, dibanding usia yang non-produktif. Sebaliknya ya. Usia non-produktif dibagi usia yang produktif. Nah, artinya apa? Semakin banyak, kan logikanya gini, usia yang 0 sampai 14 ini kan belum kerja ya. Berarti masih ditanggung sama orang tuanya, kan gitu. Nah, kemudian juga usia 65 ke atas, ini kan udah usia pensiun nih. Nah, mereka udah nggak bisa produktif lagi, maka ditanggung oleh misalnya anak-anaknya gitu. Nah, semakin banyak usia muda dan usia tua, maka nanti akan semakin tinggi yang namanya angka ketergantungan itu tadi. Kemudian persebaran penduduk tidak merata, itu lagi-lagi masih masalah kependudukan, dan memang negara-negara Asia Tenggara mengalaminya, apalagi Indonesia. Nah, ini Indonesia mengalami banget ya. Kenapa mengalami banget? Pertama, karena memang kita tuh pulaunya banyak banget, 17 ribuan. Nah, ditambah lagi pembangunannya nggak merata. Nah, Jawa itu kan pulau yang bisa dibilang semua-muanya ada di situ. Pusat pemerintahan di situ, pusat pendidikan di situ, pusat perdagangan di situ, pusat-pusat yang lain di situ. Nah, makanya Jawa ini jadi padat banget. Sedangkan Kalimantan itu dia masih jarang penduduk, Papua masih jarang penduduk gitu. Ya, walaupun memang pemerintah udah melakukan ya, udah mulai melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tapi kan belum tahu kapan benar-benar berlakunya. Nah, kenapa juga perlu dilakukan pemindahan itu? Supaya tadi enggak semuanya itu di Pulau Jawa gitu. Jadi kan pertumbuhan penduduknya persebaran penduduknya tidak merata. Nah, jadi Jawanya ini udah padat banget, sedangkan beberapa pulau lain itu masih jarang penduduk. Nah, yang hijau inilah kenapa tadi saya katakan ini soal sebenarnya gampang banget. Kenapa? Ekspor berupa bahan mentah itu masalah kependudukan bukan? Sama sekali bukan. Iya, karena itu masalah apa itu? Masalah ekonomi, perdagangan gitu ya, ekspor. Nah, ekspornya berupa bahan mentah, ini pun juga sebetulnya kita mengalami nggak?
mengalami ya, karena kebanyakan negara Asia Tenggara itu kecuali Singapura tentunya masih negara berkembang. Nah, negara berkembang itu belum punya kemampuan yang unggul lah gitu ya dalam pengolahan bahan mentah, maka mereka ini lebih banyak menjual barang itu dalam bentuk mentah. Kayak tadi itu, bahan mentah dibeli sama Singapura. Singapura olah, kemudian berubahlah dia menjadi barang jadi komponen komputer, jadi barang-barang yang lain, baru dia jual lagi keluar. Nah itu, kalau negara maju itu kayak gitu. Jadi dia beli barang yang murah, maksudnya bahan mentah gitu kan, dengan tentu tadi harga yang lebih murah, nah, terus dia olah, dan dia jual lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, maka keuntungan dia besar. Nah, ekspor bahan mentah ini juga dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya. Tapi itu bukan masalah pendudukan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Barang tambang atau mineral utama negara Filipina adalah apa? Biji besi, emas, perak, kobalt. Nah, ini harusnya ada komanya ya, perak dan kobalt. Seng, mangan, minyak bumi, gas alam. Minyak bumi, gas alam, emas, dan marmer. Emas, biji besi, timah, fosfat, seng, krom, minyak bumi, dan batu bara. Minyak bumi, gas alam, emas, timbal, batu bara, timah putih. 3, 2, 1. Waktunya habis. Sayang sekali. Ternyata jawabannya yang biru. Emas, biji besi, timah, fosfat, seng, krom, minyak bumi, dan batu bara. Ya walaupun memang tidak ada yang terlalu menonjol gitu ya. Maksudnya gini, kalau Indonesia ini kan masih menonjol di beberapa komoditas barang tambangnya. Misalnya katakanlah emas yang kita punya di Papua gitu kan, itu cukup menonjol. Kemudian juga apalagi timah yang kita punya di Bangka Belitung, kemudian juga banyak banget barang tambang lainnya, belum lagi minyak buminya, batu baranya gitu. Nah, sedangkan Filipina sebenarnya punya, cuman dia dengan negara-negara lain itu tidak terlalu menonjol gitu ya. Maksudnya dia bukan produsen emas terbesar, bukan produsen biji besi terbesar, dan juga barang-barang tambang lainnya sepertinya tidak tidak seperti misalnya Indonesia ataupun negara-negara lain yang sering kedengaran gitu, wah ini tambangnya besar. Nah, misalnya kalau kita ngomongin tambang emas, selain Indonesia, Afrika Selatan itu juga punya tuh tambang emas yang besar gitu, dan beberapa negara lain. Nah, ternyata jawabannya yang biru. Nomor terakhir nih, nomor 20. True or false? Thailand adalah negara pengekspor beras tertinggi di ASEAN. Benar atau salah? Nah, lumbung padinya itu ada di Indonesia, di Filipina, dan juga Thailand. Nah, jadi benar, lumbung padinya itu sebetulnya nomor satunya si Thailand. Begitu ya. Oke, kita lihat podiumnya. Nomor 3 Arin. Nah, nomor 2-nya Rifki, nomor 1-nya Fata ya. Nah, benar 16 berarti skornya 8 atau 80 lah kalau skalanya 0 sampai 100. Nah, kita masih punya sekitar 7 menitan ya. Di sini masih 17-19 ternyata. Tapi oh ya kan, karena tadi kita mulainya dari sebelum jam 4 pas ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tidak ada, Pak.
Kalian udah deket belum ininya ujiannya? Sekarang ujiannya namanya PH ya? Iya, Kak. Mm-mm. Ganti-ganti terus ya namanya. Kalau dulu tuh zaman saya apa ya? Dulu tuh namanya bukan ulangan harian, dulu namanya ujian blok. Kalau tahun saya, waktu saya SMA sih. Waktu SMP kayaknya masih ulangan harian. Terus ganti lagi. Terus pernah jadi UTS, UAS gitu kan, udah jadi kayak anak kuliahan. Karena UTS sama UAS kan sebetulnya istilah khas ketika ada di dunia kampus, dunia perkuliahan. Kalau sekarang ada lagi istilah baru PH, penilaian harian. Nah, coba ya kita lihat dulu di PS kelas 8 ini materinya ada apa aja sih? Ini silabusnya. Kondisi geografis negara-negara ASEAN, letak dan luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora dan fauna. Nah, kayaknya kita belum sampai ke sini tadi ya. Belum ngomongin tata air, tanah, flora, fauna. Kita juga belum banyak ngomongin sumber daya manusia. Nah, tapi sebetulnya masih relatif gampang lah ya materinya. Maksud saya nggak ada terlalu banyak hafalan gitu. Nah, kalau saya pribadi sejarah tuh, kalau sejarah kurang gitu ya. Nah, karena sejarah itu kan lebih banyak hafalannya, harus ngapalin nama tokoh, tanggalnya, kemudian tempatnya di mana, terus juga kenapa bisa terjadi kayak gitu. Nah, kalau di sini kita memang kebetulan babnya ini lagi geografi. Mengamati peta kondisi geografi di negara-negara ASEAN, membuat peta penyebaran sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Nah, ini biasanya yang kayak gini-gini tuh guru suka ngasih tugas mungkin kelompok kali ya, bikin peta sebaran tambang atau sebaran sumber daya alam. Membandingkan data kependudukan, sebaran dan pertumbuhan berdasarkan tahun, menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik batang atau pie, maksudnya diagram lingkaran ya. Terus menganalisis dampak positif dan negatif interaksi ruang, mengidentifikasi masalah akibat interaksi antar ruang, dan mencari solusi terhadap dampak interaksi antar ruang. Oh, ini masih ada, tapi ini udah beda bab sih. Kalau ini interaksi sosial, terus mobilitas sosial. Nah, ini lebih ke sosiologi ini. Ada yang punya PR nggak? Kalau ada yang punya PR, mau ditanyakan juga boleh. Kita masih punya waktu. Aku mau tanya, Kak. Iya, silakan. Tadi kan sempat dibahas tentang Sungai Mahakam ya, Kak. Itu tadi Ya, tuh Sungai Mahakam itu jadi apa, Kak? Jadi apa utama di Indonesia? sebetulnya salah satu sungai terbesar atau terpanjang di Indonesia. Nah, karena panjangnya itu dia sampai jadi sarana transportasi utama gitu di pulau tersebut, di Pulau Kalimantan. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, nama Mahakam sendiri ada ya daerah di Jakarta Selatan yang disebutnya Mahakam. Cuman ya itu cuma daerah kecil aja, sama kayak misalnya kita nyebut apa daerah yang dari arah Cilandak ke arah Kemang itu kan Ampera. Nah, kalau Ampera kan orang Sumatera taunya jembatan gitu ya, jembatan Ampera.
Gimana teman-teman? Atau kita cukupkan aja? Oh ya, ngomong-ngomong, ada yang puasa nggak? Karena hari ini tanggal 10 ya, 10 Muharram disunahkan untuk puasa Asyura. Nah, bagi muslimin dan muslimat, keutamaannya apa? Keutamaannya dia bisa menghapus puasa setahun yang lalu, gitu ya. Nah, sebetulnya juga lebih afdal yang tanggal 9-nya kemarinnya puasa juga. Nah, jadi buat menyelisihi karena dulu Bani Israel itu juga ahli kitab gitu ya, itu juga mereka melakukan puasa. Nah, kalau ada yang puasa mungkin kita cukupkan sampai sini kali ya, supaya bisa siap-siap buka puasa juga. Masih ada 4 menit lagi sih sebetulnya, tapi kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Kita cukupkan aja, teman-teman? Saya terserah, Kak. Oke deh. Kalau gitu kita cukupkan aja kali ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Iya, Terima kasih, sama-sama. Pak.